Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua untuk latihan ujian sertifikasi Zahir. Selanjutnya kita akan menginput daftar harta tetap berupa satu buah unit mobil Grand Max Box dengan harga 150 juta, nilai residu 0, tanggal beli 1 Januari 2019 dengan masa manfaat 8 tahun. Caranya, di data-data daftar harta tetap kita tambah, kemudian kita tulis namanya mobil Grand Max Box. Kelompoknya kita cari dulu, tidak ada kelompoknya, maka kita klik baru. Kelompoknya kita bikin kendaraan. Kemudian kita lihat aturannya merupakan metode garis lurus, metode penyusutannya. Umur ekonomisnya, umur manfaatnya 8 tahun. Kemudian harus kita isi dulu aset hartanya berupa kendaraan. Atau kita cari mana yang cocok, ada kendaraan. Kita klik OK. Akumulasi depresiasinya, akumulasi penyusutan kendaraan. Kita hubungkan akun-akunnya. Kemudian depresiasinya kita hubungkan ke penyusutan kendaraan. Oke. Setelah itu kita klik rekam. Kita pilih kendaraan, kelompok aktifannya. Tanggal belinya kita sesuaikan, yaitu tanggal 1 Januari 2019. Harga belinya 150 juta. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 8. Kita cek dulu benar tidak. Habis itu kita klik rekam. Ini kita klik OK. Dia menghitung akumulasi. Kita klik yes. Kemudian coba kita lihat daftar harta tetap kita. Maka di sini ada akumulasi beban 18.750. Ini sesuai dengan apa yang ada di neraca, 18.750. Oke, yang ini kita tutup dulu. Selanjutnya kita akan melihat data rekening. Apakah akun-akun yang tersedia di Zahir ini sesuai dengan kebutuhan kita? Nama-nama akunnya. Kita lihat di data rekening, kemudian daftar data. Kita ubah dulu tampilannya di switch mode. Kemudian kita lihat di neracanya. Untuk neraca, kita nggak usah bingung. Kalau misalnya tidak ada angkanya, kayak kas, maka nggak usah kita perhatikan dulu. Karena itu hanya pengecoh. Kemudian jika ada angkanya tapi tidak ada kodenya seperti total kas, maka itu tidak perlu diinput. Kemudian kayak kas kecil ada angkanya, ada kodenya, maka ini yang harus kita perhatikan. Kodenya 110/10. Nah itu kira-kira mungkin bakal sama dengan kode kas kecil 110/10. Kalau kita lihat kode kas kecil awalnya 110, ujungnya 10. Nah, ini yang kita perlukan untuk kita input. Yang selanjutnya adalah bank. Kita memerlukan akun Bank Mandiri. Di sini bank ada 2, bank dan bank USD. Ini kursnya. Kalau bank memakai rupiah, bank USD ini memakai dolar. Berarti yang kita edit adalah yang bank.
Kemudian namanya kita sesuaikan dengan Bank Mandiri. Caranya kita klik bank yang pengen kita edit, kemudian kita klik edit data, tanda pensil di bawah. Kita tulis namanya menjadi Bank Mandiri. Namanya saja yang kita ubah, yang lainnya nggak usah. Kita klik rekam. Maka nama akun banknya berubah menjadi Bank Mandiri. Yang selanjutnya adalah piutang dagang. Piutang dagang di sini masih piutang usaha. Caranya masih sama. Kita klik piutang dagang, kita klik kanan, bisa juga, kemudian kita klik edit. Kita rubah piutang usaha menjadi piutang dagang. Kita klik rekam. Yang selanjutnya piutang karyawan. Piutang karyawan di sini tidak ada piutang karyawan, maka kita pilih salah satu piutang non usaha misalnya. Kita edit, klik kanan, kita ubah piutang non usaha ini menjadi piutang karyawan. Kita klik rekam. Selanjutnya persediaan laptop Acer, persediaan laptop Toshiba, dan persediaan laptop Asus. Ini kita rubah persediaan 1 menjadi persediaan laptop Acer, persediaan 2 menjadi persediaan laptop Toshiba, persediaan 3 menjadi persediaan laptop Asus. Caranya pada akun persediaan 1, kita klik kanan, terus edit. Rubah namanya menjadi persediaan Acer. Demikian juga di persediaan 2 dan 3. Hanya mengedit, kita klik dulu akun yang pengen kita edit, klik kanan, kemudian kita pilih edit. Akun selanjutnya yang perlu kita lihat adalah akun kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kita lihat apakah sudah ada. Sepertinya sudah ada kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian hutang usaha. Hutang usaha sepertinya juga sudah ada. Kemudian yang lainnya seperti modal setor dan laba ditahan, ini sepertinya juga sudah tercover dalam Zahir accountingnya. Selain akun yang tadi, yang harus kita perhatikan juga adalah akun yang berhubungan dengan persediaan barang dagang. Nah, selain akun persediaan barang dagang yang harus kita sesuaikan, maka ada lagi akun-akun yang terkait hal tersebut seperti penjualan produk 1. Ini harusnya merupakan penjualan laptop Acer. Penjualan produk 2 ini harusnya penjualan laptop Toshiba. Kemudian penjualan produk 3 ini harusnya penjualan laptop Asus. Nah, ini juga harus kita sesuaikan. Jadi selain harta, kita harus juga menyesuaikan penjualannya. Oleh karena itu, penjualan 1 kita edit menjadi penjualan laptop Acer. Kita klik rekam. Penjualan produk 2, kita klik kanan, kemudian kita klik edit menjadi penjualan laptop Toshiba. Habis itu kita klik rekam, namanya kita rubah. Penjualan produk 3 kita edit menjadi
penjualan laptop Asus. Kita klik rekam. Setelah kita mengedit persediaannya dan penjualannya, sekarang kita mengedit biaya pokok penjualannya atau biaya pokoknya, biaya modalnya. Nah, untuk itu kita cari nih mana biaya yang terkait dengan produk-produk yang kita jual. Biaya 1 itu harusnya biaya pokok laptop Acer, biaya 2 itu harusnya biaya pokok laptop Toshiba, dan biaya 3 ini harusnya biaya pokok laptop Asus. Oleh karena itu, kita edit ketiga biaya tersebut. Biaya 1, kita klik kanan, kita klik edit. Ini kita oke. Kemudian biaya satunya kita rubah namanya menjadi biaya pokok laptop Acer. Habis itu kita klik rekam. Biaya 2 kita klik kanan atau kita klik edit data juga bisa. Biaya 2 kita rubah menjadi biaya pokok laptop Toshiba. Habis itu kita klik rekam. Selanjutnya biaya 3. Kita klik edit data. Kemudian kita sesuaikan menjadi biaya pokok laptop Asus. Kita klik rekam. Habis ini kita tutup dulu. Yang selanjutnya kita akan menginput jumlahnya, nominalnya. Nah, untuk menginput nominalnya, kita klik setting, kemudian saldo awal akun. Kemudian di bagian saldo awal, kita sesuaikan atau kita input informasinya. Kas kecil 4.550.000, cukup ketik angkanya saja. Tidak perlu 4.550.000 atau 4 juta, ya. Kemudian bank mandirinya kita input angkanya saja. Piutang dagangnya kita input. Kemudian piutang karyawan kita cari. Ada piutang karyawan sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada persediaan laptop Acer, laptop Toshiba, laptop Asus. Laptop Acer 63.500.000. Kemudian laptop Toshiba 10 juta. Kemudian laptop Asus 72 juta. Kemudian kita cari lagi angka yang harus diinput. Ada kendaraan 150 juta. Kemudian untuk akumulasi, karena dia sifatnya mengurangi nilai dari aktiva, mengurangi nilai dari kendaraan, yang tadinya 150 juta berkurang 18.750, sehingga total harta tetap berwujudnya 131 juta sekian. Oleh karena itu, kita klik tanda minus, baru kita tulis angkanya. Minus 18.750. Ketika kita sudah selesai menginput harta, total harta sebesar 535.550, ini bakal sama dengan di nilai yang di bawah, nilai sebesar 535.550.000 rupiah. Nah, selanjutnya ketika kita akan menginput hutang usaha, nilai sebesar tersebut akan berkurang. Nah, sampai nanti akan
0 nilai di sebesarnya. Itu menandakan bahwa angka 0 itu merupakan inputan kita sudah balance. Kita input tadi di hutang usaha, kemudian modal disetor kita input, yang terakhir adalah laba ditahan. Ketika selesai kita menginput laba ditahan, maka nilai di sebesar tersebut menjadi 0. Ini menandakan nilai inputan kita sudah balance. Kalau sudah 0, kalau tidak 0, berarti ada yang salah dari inputan kita. Misalnya, laba ditahannya itu kurang 0-nya. Sehingga di sini nilai di sebesarnya tidak 0. Kalau misalnya nilai di sebesarnya itu 0, maka langsung kita klik rekam. Kalau misalnya ada tidak 0, maka pada saat kita klik rekam, dia akan menanyakan mau tetap kita klik rekam atau tidak. Kalau misalnya 0, maka klik saja rekam. Nah, pada saat laba ditahannya benar kita input, atau seluruhnya benar kita input, nilai di sebesarnya 0, ini langsung aja kita klik rekam, tidak masalah. Nah, sekarang misalnya kalau saya ternyata menginputnya salah, kemudian pada saat kita klik rekam tidak sengaja ke klik yes, cara ngebenerinnya kayak gimana? Cara ngebenerinnya klik setting, saldo awal, saldo akun. Nah, di situ historical balancing-nya, akun historical balancing-nya tidak menunjukkan angka 0. Cara ngebenerinnya, kita nolkan dulu historical balancing-nya, kita klik 0. Kemudian kita cari mana yang salah, ternyata laba ditahannya kita benerin, baru kita rekam. Untuk tutorial video kedua ini cukup sampai di sini dulu. Nanti bakal kita lanjutkan untuk menginput saldo awal piutang, hutang, dan persediaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe channelnya.